Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Yai Said yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah acara malam ini yang berkesempatan hadir yang kami hormati, anak-anakku para santri putra maupun putri dari Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggian yang kami sayangi, dan teman-teman para santri Kalong baik putra maupun putri, rekan-rekan bangser maupun pasukan pengawal Majelis Rasulullah, dan juga seluruh jamaah yang hadir yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan pada kita pada kesempatan malam ini, sehingga kita bisa berkenan hadir dalam acara halal bihalal, yang mana acara ini mohon maaf dikemas dengan sangat sederhana bahaya ini, karena memang direncanakan baru 3 hari yang lalu, jadi sifatnya dadakan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, dan buat beliau milik kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini mestinya yang pembawa acara ini Pak Lutfi Abah Yai, tapi beliau ada di Tuban, mau pakai pemandu acara lewat Zoom juga kurang pas. Jadi yang pertama sekaligus mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fajar, wabil khusus dari teman-teman santri Kalong yang melaksanakan acara pada malam ini, menyampaikan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya untuk bisa ikut hadir pada kesempatan malam ini. Dan juga mohon maaf kalau acaranya sangat sederhana. Dan mohon maaf yang kedua, kita tidak ada acara makan-makan, jadi apa adanya. Ini terima kasih banyak kepada ibu-ibu santri Kalong Putri yang menyiapkan snack untuk acara malam ini, karena memang beliau ada acara di Palangkaraya, Abah Yai Said, yang sebenarnya sudah lama sering kita kenal lewat YouTube, dan ini mungkin dengan Pak Haji Saka ini sudah akrab dengan beliau, dan pernah 3 tahun yang lalu tidak salah sebelum pandemi itu, waktu itu kita biasanya ada acara rutin wisuda santri dari MI, MA, kemudian MI, MTS, MA, SMK. Waktu itu sudah direncanakan diadakan wisuda bersama santri lulusan kelas akhir dan wali santrinya, dan rencananya mengundang beliau, tapi waktu itu pas pandemi akhirnya tidak ada acara selama 3 tahun terakhir. Namun alhamdulillah niatan itu tetap dikabulkan oleh Allah, pada malam ini bisa bertemu dengan kita. Jadi khususnya kepada Mbah Yai Said kami mohon maaf, inilah kondisi di tempat kita. Mungkin tadi dari perjalanan dari Palangkaraya masuk Pantaran ke Parenggian, mau tidak mau harus off-road gitu. Tapi alhamdulillah beliau sudah terbiasa kemana-mana, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Brunei, Malaysia, Singapura sudah biasa. Tapi ke Parenggian baru kali ini. Dan inilah kondisinya Pondok Pesantren Al-Fajar, kayak rumah Tarsan ini. Mbah Yai mohon ya, mohon doanya mudah-mudahan berkah semua. Jadi pada kesempatan malam ini, atas karunia Allah kita dipertemukan dengan beliau, sekaligus mohon kiranya bisa memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan motivasi, dan tidak kalah pentingnya doa untuk kita semua. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Fajar yang ada di pedalaman ini bisa istiqomah, karena di sini santrinya ada santri yang anak-anak, dan penyelenggaranya ini santri Kalong ya. Jadi santri Kalong ini U40 ke atas. Jadi kalau mungkin Abah Yai Said atau orang Jawa sudah terbiasa kenal dengan santri Kalong, tapi kalau di Parenggian banyak yang nanya santri Kalong itu seperti apa.
Lalu ada, alhamdulillah ada lagi satu kelompok kajian lagi namanya santri pingamat ya, santri pingamat. Ya, santri pingamat itu gimana nanti mungkin dari teman kita santri Kalong yang itu bahasa daerah, bahasa daerah. Ada juga santri codot katanya. Inilah keadaan kita, yang penting kita bersyukur. Jadi acaranya mungkin kita tidak terlalu panjang. Yang pertama kita lanjutkan nanti dengan pembacaan Al-Quran. Kemudian nanti ada sambutan dari perwakilan santri Kalong selaku penyelenggara, dan dilanjutkan dengan tausiah oleh Abah Yai Said. Jadi untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Riyad Majah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu para hadirin, Abah Yai Said ini adalah Yai Indonesia yang sangat Indonesia, jadi sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan yang hadir ini Abah Yai hampir dari Sabang sampai Merauke ada ini, dari NTT, dari Lombok, Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada semua. Nah, untuk itu, untuk beri sambutan atas nama pelaksana dari Santri Kalong, kami mohon untuk yang putra daerah asli ini untuk memberikan sambutan kepada Saudara Kusnadi, kami untuk bisa memberikan sambutan kepada beliau, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kue ita masih inenga yate kesehatan jasmani dan rohani. Terutama adalah kesehatan iman ita. Alem tu ulih berkumpul ileka je puna bahalap tu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah akan junjungan ita Khotamun Nabiyyin, yatim piadu padang pasir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah akan keluarga eweh bewe je pengikut je likut beliau ila yaumil akhir. Pada alem tu je punah hamalem lah. Pesepak buka baca catatan. Awi terakhir karya tege pantun. Oh. Je terhormat dia lalau kitab je terhormat je mulia pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar Abah Kiai Haji Abdul Mun'im Asyuri je kami muliakan. Je kami muliakan hindai Tuan Guru Kiai Haji Said Humaidi Baralamungan Jawa Timur Kejau JK sayang ya. Sayang ulun dengan pian. Dan hindai kakawalan santri kalong Bawi Hatwe beserta santri codot jikurik-kurik tuh. Aku mengucap terima kasih akan ketun jadi meluangkan waktu akan rumah ke pengajian pada alim tu. Dan terima kasih kia akan Romo Kiai Haji Said Humaidi SHMPDI Baralomongan kejau-kejau beliau akan hetuh baya akan manampayah ataupun silaturahim dengan itah santri kalong ataupun santri codot jikurik-kurik tuh kia. Semoga beliau selalu inenga Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ulih terus berdakwah melai kueh bewe beliau melai. Tu tema tu halal bihalal lah tu. Narai arti halal bihalal tradisi je berkembang mulai kalangan umat Islam Indonesia. Jatun melai kare luar angkas luar negeri ini. Hanya tradisi itu tradisi melai Indonesia ya jadi terutama melai Jawa. Ewen membet ke itu. Te tradisi tahuras umat Islam
je mengaku Islam. Jitu menjadi acara tahunan, pasca lebaran atau acara bulan Syawal. Tradisi jitu menjadi acara tahunan, saban nyelu je ilaksana ita je bertujuan saling mempererat hubungan silaturahim dan saling maaf memaafan bila tege salah paut dan sebagainya. Mudahan itah JTG Meleh itu atau keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fajar akan lebih spesifik santri Kalong dan santri Codot di antara itah terus melaksanakan silaturahim walaupun jarang tasupa ataupun tasundau melai kue bebe. Awi jenam payah ku ketahin tuh itah jarang hasundau, itah jalang kumpul kirauhuran. Awi kesibukan masing-masing je menuntut itah. Tanggung jawab itah masing-masing maksudnya. Mudahan dengan TG acara jitu bertambah keharmonisan bekawal itah ataupun itah belajar mengaji. Itu TG pantun ambil. Mantun helola. Lepah hambah tuh. Andau Rabu menggau kulat inyanga tuntang iluntu. Ayo itah belum hapakat mangat itah menjadi contoh. Ayo itah belajar mengaji, ngaji ikro tuntang Al-Quran. Jite akan membenteng diri, akan bekal belum hong masa depan. Eka mengaji melai Al-Fajar, Yai Mun'im je puna guru. Ayo sama-sama itah belajar supaya TG itah bailmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Abah Yai Said paham. Padahal saya sendiri juga tidak paham. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah dan mauidhah hasanah, arahan, nasihat maupun motivasi dari guru kita Abah Yai Said pada malam ini, dan mari kita ikuti, dan kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana fi dinil Islam. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bi kitabikal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi kullihim ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama-sama dan semoga dirahmati Allah, guru kita bersama, panutan kita bersama, Abah Kiai Haji Abdul Mun'im Ashuri selaku pemangku pondok pesantren dan lembaga pendidikan Al-Fajar yang sangat saya kagumi. Kepada yang terhormat para asatidah, Bapak Ibu guru
Bapak Ibu guru kepala sekolah, ada MI, ada MTS, ada SMK, ada MA, seluruhnya yang saya hormati. Bapak dan dari kepolisian yang insya Allah juga ikut mendukung ngaji kita pada malam hari ini. Kemudian sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, dan yang terutama saya senang itu Kusnadi. Saya masuk sini tuh heran, takjub, kagum kalau orang Arab bilang itu ya salam. Ajib itu kan orang kita yang berbahasa Arab, tapi asli orang Arab kalau takjub itu bilangnya ya salam. Saya berpikir berulang kali, kayu-kayu ini loh. Sejak tadi siang saya berpikir khususnya yang saya tempat ini. Dan yang saya lebih takjub lagi itu kopiahnya Kusnadi. Kok bisa bikin sebegitu tinggi? Terus apa gak khawatir kesenggol kabel listrik kah atau apa gitu? Saya seneng model santri koyok Kusnadi ini. Kok cara Jawae dapure ngene iki aku seneng. Temen kan ada yang pakai tato-tato. Banyak santri yang santri saya yang santri kalong juga. Santri kalong itu santri sing datangnya sore pulangnya pagi. Itu tabarukan pada kalong. Kalong itu kakaknya kelelawar itu loh. Yang suka nyolong sawo, jambu. Kalau di sini yang dicuri mungkin ya kelapa sawit. Nah yang dicolong itu sak truk rong truk. Tapi itu bukan Kusnadi. Masya Allah, alhamdulillah. Saya paham kok Gus yang sampean haturkan tadi, saya paham. Dan alhamdulillah tidak ada yang mendoakan saya kawin lagi itu loh. Aku senang, saya senang itu. Sebab saya nggak mau kawin lagi. Istri cukup satu saja. Itu dinikmati, gak dinikmati ya sampai matilah begitu ya. Semoga semuanya begitu, Allahumma amin. Soal kalau Allah memberi lagi karena sudah memang saatnya ganti ya, itu urusan Gusti Allah pada sampean, bukan pada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak-anak saya ini Al-Banjari. Sampean kok nyanyi turi-turi pote? Itu kan Jawa sentris itu. Apa wong Dayak paham itu? Paham? Jelas enggak? Sing teko NTB enggak paham. NTB itu yang saya kenal tampiase, matur tampiase. Karena punya kenangan menggundul orang NTB di Mina. Terus Pak Kiai matur tampiase. Tampiase itu apa? Tampiase itu tampi ditampi, asih itu asih. Berarti terima kasih. Kalau ini tadi ada lu'un itu ingat saya nyun sewu. Siapa Gus? Yang begini nih ndayaknya apa? Tadi malam saya kok lupa. Kilauto kamu. Terus yang kedua aku ini Gus, cara Jawa itu kalau monggo sabangka sabangka. Sampean ngerti sabangka? Ngerti? Sabangka itu bukan, ke sabangka itu masa orang Dayak nggak ngerti sabangka?
Sabangkang. Ah, kok Sabangkang. Sampean dengernya sih Sabangkang. Sabangkang. Sabangkang itu nggak pernah kerja, ya. Nggak pernah kerja kemana-mana, nggak pernah merantau kemana-mana. Tapi dia cukup makan, punya istri, punya suami, punya anak. Ya Pak ya? No. Ngono iku kilautu itu. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucu, ini acara halal bihalal. Halal bihalal itu Jawa, Indonesia, Indonesia, Jawa. Kata halal itu diadopsi dari bahasa Arab. Halal bihalal itu adopsinya dari bahasa Arab. Tapi bukan tarkib bahasa Arab. Sehingga halal bihalal tidak bisa disebut bahasa Arab. Coba halalun bihalalin, itu tarkibnya apa? Mubtada khobar, bukan. Mubtada itu syaratnya kan ma'rifat. Nah halalun nakiro, mana bisa nakiro jadi mubtada? Berarti itu bukan susunan kalimat Arab. Yang belajar nahwu itu loh ya, bukan Arab, tapi bahasanya pinjem dari bahasa Arab. Kisahnya dulu, Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU Tambak Beras Jombang, itu mengamati kondisi carut marutnya Indonesia pada awal-awal. Karena beliau menganggap ini gara-gara politisi. Jadi yang bikin gaduh itu sebenarnya politisi, bukan kiai, bukan santri, tapi politisi yang punya kecenderungan untuk agak-agak korup, itu juga politisi. Beliau menganggap bahwa politisi ini telah banyak yang nyimpang dan Indonesia begini gara-gara politisi itu di awal. Maka perlu kita mengadakan rekonsiliasi. Itu awal pemikiran ini. Rekonsiliasi itu bahasa Arabnya disebut islah. Anak-anakku, cucu-cucuku sing perempuan di sebelah kiri saya itu, sambian madep agak serong ke sini nak. Agak serong supaya enggak adep sana. Serong ke sini. Ini melihat abang Banser ini. Lihat abang Banser. Begitu. Insyaallah, alhamdulillah. Biar bisa ngelihat. Terus diadakanlah halal bihalal. Pemikiran itu disampaikan oleh Kiai Wahab kepada Bung Karno. Dan Bung Karno menyetujui. Sejak itulah muncul istilah halal bihalal. Terus mudun nang pesantren. Asalnya ku untuk pejabat tinggi, terus turun ke pesantren. Pesantren kan dari pesantren kemudian pulang ke daerah masing-masing. Di bawah juga lah istilah halal bihalal. Sampai akhirnya ke apa ki? Paringgian. Alhamdulillah. Itu ceritanya halal bihalal. Intinya inti, ahlinya ahli. Kenal istilah itu oleh Pak Ndul? Intinya inti, ahlinya ahli. Halal bihalal itu satu, yakni silaturahim dan minta maaf. Baik pada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Istilah itu. Satu contoh, ada tamu banyak datang ke rumah saya. Tamu saya ini biasa banyak banget. Ada yang tamu membawa rezeki, ada tamu membawa masalah. Yang bawa rezeki itu ya ada juga yang bawa masalah ini sebenarnya grupnya Gus Nadi ini yang bikin masalah.
Akhirnya ini ngomong panjang, guyon, selesailah masalah. Bukan masalah pribadi tapi masalah kemasyarakatan, masalah pendidikan. Begitu yang dibawa. Bagus. Kalau soal rambutnya enggak masalah, saya enggak kaget. Saya juga pernah punya rambut lebih panjang dari itu, Gus Nadi. Tapi yang seperti kopiahmu tuh loh, yang sampai sekarang saya enggak bisa itu. Gus, kamu duduk di dekat saya sini, Gus. Kun lho Gus, rokok-rokok Gus. Enggak apa-apa, aku sudah di situ sambil merokok Gus. Andai kata bisa ke sini, masya Allah, saya lebih senang lagi nih sampai di sini Gus. Lihat sana Gus, Cik Barokah Gus. Di Jawa itu ada Sunan Raden Syahid itu, wah itu akhirnya dibina Sunan Bonang jadi wali. Alhamdulillah, umurnya sekian, tapi kopiahnya enggak ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kemarin saya ngaji di Palangkaraya itu kenal sama Saiful Bahri, sekarang kenal sama Gus Nadi. Saya enggak ngimpi, enggak doa, tapi dikenalkan Allah punya santri model begini. Alhamdulillah, dan berbanggalah Gus, sampean dipilih Allah Ta'ala untuk mendampingi kiai. Kon sampean nggak pernah doa, nggak pernah mimpi, ujuk-ujuk tapi santrinya Kiai Said. Masya Allah, Tuan Guru jorok ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Begini inti daripada ngaji. Banyaklah sebenarnya, tapi tak yang singkat karena jam 20.33 saya mulai ngomong, nanti jam 21.33 harus selesai. Ini kok supaya datang jauh-jauh ya ditambah sedikit enggak apa-apa. Pokoknya saya didampingi Gus Nadi. Alhamdulillah. Moga-moga Gus Nadi ini dibimbing selalu oleh Allah Ta'ala bersama teman-temannya, istrinya cantik, lahir batin, anak-anaknya soleh-solihah. Begitu juga untuk panjenengan semua. Doa untuk Gus Nadi, doa untuk kita semua. Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Begini, khususnya yang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisi Gus ya, sampai tak jadikan tongkat untuk malam ini. Rasulullah bersabda, malam yada qaulazur, barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa, tidak ingin meninggalkan ucapan jelek, kalimat jahat, narasi adu domba, wal amala bihi, dan melakukan tidak bisa meninggalkan perbuatan jahat, perbuatan durhaka, perbuatan maksiat, wal jahla, dan orang itu tidak mampu menyisihkan perkara yang jahat untuk ditinggalkan. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, laisa lahu hajah, Allah tidak membutuhkan orang itu fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Allah Ta'ala tidak membutuhkan orang itu dalam hal puasanya. Fi an yata'at'amah wa syarabah, itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, maksudnya ayyasyam, maksudnya puasanya. Puasanya enggak akan pernah diterima Allah, enggak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jujur ya Gus Nadi, sampean kemarin bulan puasa itu awal puasanya hari apa Gus? Hari Senin apa hari Ahad apa Sabtu? Ikut minggu ya? Alhamdulillah. Sama seperti saya, orang cerdas
puasanya ikut yang belakang, riyoyone hari raya ikut yang depan. Itu cerdas. Ilmunya Gus Nabi sama seperti ilmunya orang-orang cerdas yang lain. Jadi andai kata Senin hari raya, yang satu Selasa, milihnya yang mana Gus? Yang Senin kok. Kalau puasanya Sabtu dan Minggu, ya Minggu. Jadi puasanya ikut yang belakang, hari rayanya ikut yang depan. Ikut itu ikut yang enak-enak gitu loh. Seperti Gus Nabi. Ini contoh, bisa kamu contoh nak? Anggitmu kamu besok bisa seperti ini. Dan kamu tidak bisa seberuntung dia. Itu. Ya Allah, bacaannya salawat banyak. Ini memang sekadar bukan menyontohkan tapi sekadar cerita. Pada suatu saat Rasulullah itu memanggil orang. Yang dipanggil itu semacam Gus Nabi begini. Artinya bukan orang yang hebat-hebat, bukan. Gus Nabi ki intallah ya kita sama. Abu Bakar disuruh bergeser, Utsman, Umar disuruh bergeser, Gus Nabi dipanggil. Kalian tahu mengapa Gus Nabi saya dudukkan di samping saya? Pada waktu itu ini apa istilahnya itu deskripsinya begitu. Allah wa Rasul a'lam ya Rasulullah. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Karena orang ini, Gus Nabi ini yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Daripada sampean ini lebih banyak, makanya dia panggil. Ngono nggih? Saat ini, misalnya saat ini, sampai tadi ikut menjemput saya Gus. Mboten nggih? Mboten itu bahasa Dayaknya apa? Hah? Diaen. Pokoknya sing santun Gus, sing santun. Dengan kiai ku sing paling halus, bahasa yang pergunakan yang paling halus. Sebab tahu kiai gak iso ngomong tapi duwe sinyal yang kuat untuk membaca Gus Nabi iki. Wis kawitane Selasa, Ahad. Terus yang jujur Gus ya, sampeyan dalam bulan Ramadan ini puasanya tuntas enggak? Tuntas enggak? Enggak. Masya Allah, ini kejujuran. Coba sampean yang perempuan tuntas apa enggak? Enggak, jujur itu. Terus yang tidak dipuasai berapa hari? Ingat Gus. Berapa hari enggak puasa? Ingat? 5 hari, cuma 5 hari aja kok. Beres gitu. Terus itu disauri di bulan Syawal, tiap hari Senin, tiap hari Kamis, Senin, Kamis hingga puasa, masya Allah luar biasa Gus. Nanti puasa di hari Senin dan Kamis, padahal itu kodok. Ini orang cerdas itu. Wong kodoknya ditepatkan pada hari Senin dan Selasa. Senin dan Kamis. Jadi 1 hasil puasa Syawal, 2 hasil puasa Senin Kamis, 3 hasil puasa kodok. Alhamdulillah. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa begitu. Masya Allah. Gus nanti ada acara kemana Gus? Nah, bisa kita pijet-pijetan Gus ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, anak cucu, kita nyantai aja nggih. Tak ulangi kecerdasan. Ini tentang kalimat itu tadi loh. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, artinya orang itu jujur. Jadi tanya gak puasa berapa hari Gus? 5 hari, padahal sebenarnya 7 hari. Alhamdulillah. Maksudnya kalimat itu siji, 1 kadzab, bohong, suka berbohong. Berbohong itu nanti ada macam-macamnya. Yang kedua al-ghibah, menggonjang orang, ngerasani. Itu bahasa orang Dayak, bahasa ngerasani itu apa ya? Ya orang
membicarakan orang lain itu loh. Hah? Apa? Memandir uluh. Kenapa kok memandir uluh ya? Ya enggak tahu lah, itu jiwa seseorang wibahnya begitu, usukannya begitu. Kemudian mengadu domba. Adu domba itu artinya orang itu enggak begitu dibilang begitu, yang ke sana dibilang begini, akhirnya jadilah kasus. Ada lagi suka men-share berita hoax di media sosial. Itu termasuk malam yata qaula zur. Jadi qaula zur itu bukan amit sewu, bukan kalimat yang dengan kata-kata tertentu. Kalau orang Jawa Timur bilang jancuk. Orang Jawa Timur bilang jancuk. Karena jancuknya orang Jawa Timur itu enak. Misalnya aku nanti punya teman, nanti misalnya arek Surabaya, sudah lama sekitar 30 tahun gak ketemu teman wanitanya. Ya kamu? Iya, kamu Kusnati ya? Iya. Kamu Susi ya? Iya. Jancuk raimu saiki ayu sih. Begitu. Jadi jancuknya itu bukan memaki si Susi tapi memuja si Suci dengan kata-kata jancuk tadi. Ngono, itu kata-kata itu tidak termasuk dalam kategori malam yata qaula zur. Bukan termasuk kalimat yang zur tadi. Nyatanya orang Paringgian, orang Dayak nggak ngerti kalimat itu kan. Berarti itu nggak jahat. Kadang-kadang malah menyenangkan. Bancu awam saiki sukses yo. Dadi wong temen. Masa enggak no dadi apa? Tarsan. Dadi wong temen artinya sukses, dia hebat. Nah, itu dijancui sama temannya. Itu artinya bukan dia memaki tapi memuji. Kalau orang Arab bilang itu bisa amit sewu, bukan subhanallah dalam arti menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi dipakainya, dipinjamnya untuk ungkapan kagum. Ya salam, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sama seperti la ilaha illallah, biasanya oleh ibu-ibu yang setahu saya karena bergaul saya selalu di Jawa, ya ibu-ibu Jawa. Itu kalau bilang anaknya kurang pas gitu, la ilaha illallah, cek, begitu. Jadi kalimatnya kalimat thayyibah yang dipinjam, la ilaha illallah, tapi untuk memaki-maki. Boleh apa enggak gitu tuh? Enggak boleh. Tapi sebenarnya dia menggunakan la ilaha illallah itu tadi sebagai ungkapan jengkel. Salah nabuatan? Salah enggak? Ya salah. Sama seperti orang Allahu Akbar mukuli kaca, Allahu Akbar ngerusak bangunan, itu juga salah. Nggih napa nggih? Gitu. Jadi lebih baik hancur lho ngono lho. Iku karuan. Begitu Allahu Akbar. Nah, terus yang satu hancur ngono. Nggih napa nggih? Lah kan sama tuh. Masya Allah, ini banyak orang yang salah tapi kaprah, sehingga yang benar jadi tidak lumrah. Contoh yang kedua, ini orang minta maaf. Kalau di tradisi Jawa dengan tradisi di Indonesia lah pada umumnya itu insya Allah sama kok Gus. Biasanya kalau sampean punya kakak enggak Gus? Ada ya? Kalau di hari raya yang datang ke rumah itu kakakmu datang ke rumahmu apa sampean yang datang ke rumah kakak? Hah? Apa istilahnya? Oh gitu. Jadi yang datang itu anak datang ke ibunya atau ibu datang ke anaknya? Nah, anak datang ke ibunya. Yang minta maaf itu ibu kepada anaknya apa anak kepada ibunya? Ayo. Anak kepada, padahal yang salah tadi kebetulan ibunya salah kepada anaknya, salah ngira. Tapi kita mau ndak mau karena tradisi Indonesia
yang muda harus minta maaf kepada yang tua. Itu kan sudah tradisi, ye. Sudah tradisi, sudah adat. Jadi adat muhakkamah, seperti jadi hukum. Padahal dalam Islam siapa yang salah itulah yang harus minta maaf. Dan di Indonesia minta maaf itu enak, ada momennya, yakni hari raya. Orang salah nggak salah pada hari raya minta maaf, baik apa enggak? Baik. Dan itu dibilang bid'ah, ya biar yang bilang bid'ah, biarkan aja. Pokoknya kita mengikuti itu enak kok Gus. Misalnya Gus ya, sampean datang ke rumah saya Gus, sampean telah mengambil pisang saya, sampean ngambil kelapa saya, sampean ngambil singkong saya, pokoknya sehari-hari langganan kamu ini bakar jagung ya, jagung Pak Kiai. Daripada nyuri milik orang, mending milik kiainya, karena milik kiai itu saya juga yang ikut nanam, katanya Gus Nadi. Ijtihadnya cerdas itu. Pada satu saat terus datang ke saya, minta maaf Pak Kiai, berapapun kesalahan saya minta maaf pada panjenengan, yang lahir yang batin yang bisa. Oh nggih, sami-sami nak, sami-sami Gus, orang tua banyak salahnya Gus ya. Nggih, sami, di hari ini kita lepaskan semuanya. Dia nggak usah ngomong, tapi jagung panjenengan dulu yang nyuri saya Pak Kiai. Ojo ngomong ngono. Jangan bilang begitu. Kalau bilang begitu nanti nggak jadi maafkan. Itu yang nyuri pisang panjenengan dulu tuh. Oh begitu, jadi kamu yang ngambil, nggak bisa. Itu mestinya untuk nyewu mbah saya, kamu curi, nggak bisa. Nah salahmu adik ngomong. Bener Gus, gak usah ngomong, itu tak maafkan semuanya Gus. Untuk hati termasuk nyuri klopo dan sebagainya. Bukan biasa tuh ya santri ngambil miliknya kiai. Jadi santri belajar ngambil miliknya kiai. Kiai terus ojo semuanya dimakan sendiri Gus. Jadi kamu bakar jagung 10, yang 2 berikan ke saya. Itu cerdas. Sehingga saya dihukum enggak bisa. Sapa wae sing ikut makan ini. Siapa lagi? Panjenengan. Ngono, Gus Nadi yo dilawan. Alhamdulillah. Malam yata qaula zur wal amala bi. Wal amala itu contohnya banyaklah. Orang melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Yang saya tekankan sekarang pada ibu-ibu santri Kalong, ibu-ibu santri Kalong, para santri anak-anak, wis, ibu-ibu pokoknya, wanita. Panjenengan tak aturi ibu-ibu bahwa wong wedok itu, perempuan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecerdasan otaknya minimal 20 kali lipat dibanding yang laki-laki. Tak kandani sampean, tak bilangi bahwa sampeyan diciptakan Allah lebih cerdas dibanding laki-laki itu 20 kali lipat. Sekarang kita bisa buktikan. Kalau ada seorang laki-laki dengan wanita bertengkar dengan mulut, bertengkarnya dengan mulut. Apa ada satu laki-laki pun memenangkan pria, memenangkan wanita? Ini bertengkar dengan mulut loh ya. Semuanya mesti kalah. Karena laki-laki bisa ngucap 1 kata, 2 kata, wanita sudah 30 kata. Gimana bagi? Itu karena cerdas. Jadi kecerdasan pertama pada otaknya, terus disalurkan pada setelan baute lambe ini renyah banget. Jadi bibir-bibir wanita itu disetel, Gusti Allah bautnya itu renyah. Gak kenceng-kenceng, ini kenceng tambah gak iso ngomong, itu lewer titik lah, lewer, ngerti lewer ya sampean? Ya kendor gitu loh, lepas. Makanya banyak wanita yang mulutnya itu selepas, mau ngomong apa aja ngomong, wanita. Padahal
Fasilitas kita untuk beramal kepada Allah itu lisan kita. Contoh, kita ngomong subhanallah, nggih? Berpahala apa enggak? Berpahala apa enggak? Berpahala. 10 kali lipat. Sekali kita ucap innal hasanat bi asri amsalihha. Itu sabdanya Rasulullah. Kalau Al-Qur'an bilangnya, dawuhnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang melakukan kebaikan maka pahalanya dia 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Contoh, ada orang ngasih ini sedekah 4 butir anggur. Pahalanya jadi berapa? 40 anggur. Pahalanya bukan hitungan anggurnya tapi pahalanya. Kalau sambian sedekah 1 buah jeruk, fi wahid habbah burtukol, wong Arab bilangnya begitu, wahid habbah burtukol, ganjaran panjenengan 10 kali lipat. 1 pisang muz, wahid habbah muz, pisang 1, ganjarannya 10. Mengapa untuk bahasa Arab? Karena tanaman yang ada di Arab. Salah nggak ada, maka orang Arab juga bilang salah. Wahid habbah asru amsalihha. Ngono nak. Paham nggih? Setiap kita melakukan sebuah kebaikan pahalanya 10. Nah, wanita itu bisa ngomong sampean subhanallah, dia bisa subhanallah 10 kali. Itu wanita. Banter. Makanya kalau cemburu luar biasa. Cowopet mikirin. Kalau kadung nyono gak apik husnudon itu istrinya Kusnati. Sudah punya istri Kus ya? Alhamdulillah. Itu saja istrimu. Nikmati apa adanya. Terima apa adanya, pergauli dengan baik apa yang kamu bisa Kus. Itu amit sewu misalnya. Kusnati kemudian jalan atau bonceng wanita lain. Wah, istrinya bilang, misalnya istrinya itu namanya Sarifah misalnya namanya Sarifah. Bang, kamu tadi kemana bang? Ya kemana-mana, kerjalah. Kerja apaan? Ya kerja Gojek. Kerjakan Gojek. Siapa yang kamu gonceng? Ya siapa saja. Pokoknya mau bayar saya bonceng. Nah, kebetulan yang dibonceng wanita. Wanita janda lagi. Loh, ya toh? Pikirannya sudah melayang jauh bahwa Kusnati selingkuh. Ini kesimpulan yang tidak jelas itu. Iku kecepatan berpikirnya wanita. Gini apa nggih? Terus ngamuk dikerawuki iku. Meneh gitu rambutmu tak bakar kamu. Mbek gigut-gigut begitu. Ini semuanya begitu. Gini apa nggih? Wanita itu lebih cepat begitu. Ini si wanita. Terus lagi ada Allah Subhanahu wa taala menjatah surga pada panjenengan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, anak-anak perempuan panjenengan semua dijatah surga oleh Allah. Alhamdulillah. Di surga itu banyak mana wanita dan laki-laki? Banyak wanita. Wong 1 orang Kusnati besok dikasih istri 40 katanya. Maka berarti wanita banyak yang di surga, 40 orang. 1 orang laki-laki dikasih istri 40, bidadari lagi. Kalau wanita dikasih istri berapa? Suami berapa? Di surga, kamu besok masuk surga, nduk, nak, ibu-ibu. Terus kamu mau surga, minta suami berapa? Satu aja. Alhamdulillah, biar gak capek ya. Nah kalau bayangkan kamu kalau suamimu 40,
Istri ketiga, suami ketiga mapan. Selesai, suami ke-10. Nah, kamu kerjamu gini terus. Ya Allah, ya Allah. Itu. Jadi cukup 1, pinter ya. Tapi Gus, kalau kamu di surga Gus, mintanya istri berapa Gus? 40 Gus ya? Bisa. Ya kamu yang gini terus. Istri ke-17 datang. Selesai. Istri ke-25 datang. Mosok kamu di surga ngono tok. Masya Allah, Masya Allah. Itu bayangan kenikmatan orang. Nafsunya suka begitu. Karena fiha matastahil anfus. Kalau kamu di surga, apa yang kamu kehendaki akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa saya bisa menyimpulkan sedikit ya bahwa sampean ke surga, gak yang laki-laki dulu. Sampean minta masuk surga dulu. Sampean dulu apa suami sampean dulu? Suami dulu. Apa sampean dulu? Bareng. Ini bareng rasanya kok gak mungkin ya. Ya bisa terjadi tapi jarang. Tapi andai kata salah satu, suamimu dulu apa istrimu dulu, milih yang mana? Tak bilangi kamu masuk surga lebih dulu, tapi syaratnya harus mati dulu. Loh, enak kan? Iya Pak Kiai, saya di belakang aja lah. Laki-laki, karena syaratnya masuk surga harus mati duluan. Begini, ada banyak indikator. Jam berapa nak? Jam berapa tuh? Ya 9 seperempat. Bisa suwe Pak. Seperempat. Iya sih. 9.33 harus selesai. Kurang seperempat jam lah ya. Enggak apa-apa. Begini. Panjenengan banyak amal. Ada yang ingat, ada yang enggak. Gini bagi. Misalnya sampean pernah sedekah ke masjid 1 juta. Ingat? Ingat terus ya. Wah terus. Amal makin sering diingat, makin kurang pahalanya. Habis pahala sampean. Karena sampean ingat, sampean ceritakan, entek. Tapi wanita punya amal, punya ibadah yang gak pernah dia ceritakan. Mengapa gak diceritakan? Karena dia gak tahu kalau itu ibadah. Andai kata itu ibadah, mungkin diceritakan juga. Jadi hikmahnya sampean gak ngerti ada. Apa itu? Sampean masak. Sampean masak untuk anak, untuk suami. Khususnya masak kemarin untuk puasa, berbuka puasa. Panjenengan ibu-ibu di bulan puasa sudah masak, belanja pagi itu jam berapa ya? Rata-rata. Jam 9 ya belanja ya. 6 sampai 9 ya. Masya Allah, itu ibadah sampean yang luar biasa pahalanya, tapi sampean nggak tahu. Kalau sampean tahu, sampean ceritakan lagi itu. Wah, saya nanti akan masuk surga karena berbelanja, maka saya perlama belanja saya. Belanja berangkat jam 6, pulangnya sampai jam 5 sore. Memang orang katanya ibadah, makin lama makin banyak pahalanya. Ya nggak begitu goblok, kata suaminya. Masa kamu diajak ngaji kiai terus pikiranmu begitu sih? Gitu. Itu pagi berpahala sampean bergudang-gudang. Karena keikhlasan panjenengan untuk mempersiapkan berbuka puasa. Kalau istrinya Kusnati ya untuk Kusnati dan anak-anaknya. Masya Allah, ini fakta Gus. Di bulan puasa kemarin sampean pernah ikut masak istrimu? Enggak pernah. Tapi kalau ikut menghabiskan makanan, sering. Nah makin habis makanan yang disiapkan istrinya si Kusnati, makin besar istrinya dapat pahala. Ini biasa-biasa saja, mangan oleh Ganjar nopo mangan malah jengkel hatinya sing wedok. Le, Bang, apa? Ikan nasi yang habiskan siapa? Ya saya lah. Ya Allah, jengkel gitu ya. Jengkel no kan, dosa kamu.
Itu terus mulai masaknya berapa? 3 ya? 2, 3. Penjenengan kalau bahasa Jawa itu ngulek ya. Jadi ada garam, ada laos, ada jahe, ada lombok, ada apa saja dimasukkan cowek. Saya nggak tahu orang Dayak bilangnya apa tuh. Copek juga. Terus diulek ya. Iya tak? Itu sekali meledos tomat, cetos sama dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lomboknya juga cepret, astagfirullahaladzim, 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 terus begitu. Garamnya kapan ulek itu sama dengan subhanallah, subhanallah. Jadi sambian ibadah ngulek bumbu itu sama seperti tahlil, sama seperti istighosah, sama seperti ibadah penjenengan bertahun-tahun. Itu dengan begitu. Itu hikmahnya penjenengan gak diberitahu. Andai kata diberitahu kalau ibadah itu berpahala, entek juga sampai ceritakan. Sehingga sampai nanti di sana di akhirat, kamu muslimah, panggil. Ini pahalamu, ini pahalamu, ini pahalamu, ini pahalamu, ini surga untukmu. Ya Allah, ini pahala dari mana? Ini dari hasil masakmu dulu di bulan Ramadan. Masak nokus nabi, anak-anak ikus nabi. Malaikat itu begitu. Terus amal saya yang ngamal, yang sholat begini, sholat tahajud, sedekah ke masjid, mana ya Allah? Habis sudah. Karena kamu ceritakan, kamu ingat-ingat, makin kamu ceritakan, makin habis, bahkan tekor. Jadi kamu masuk surga diselamatkan oleh keikhlasanmu masak. Ikhlas tambutan sampean? Ikhlas masak tambutan? Ikhlas ya? Ikhlas ngeramut anak? Ikhlas ngeramut anak, merawat anak? Ikhlas. Ikhlas khidmat pada suami? Ikhlas ya? Ikhlas ditinggal kawin lagi? Nah ini masalah ini, langsung tertawa itu. Allah, alhamdulillah. Itu yang kita akan dimasukkan surga oleh Allah lantaran ibadah kita yang kita tidak tahu. Terus sampean ibadahmu apa nak? Kamu ini selain ngriwuk wong tuamu, selain ganggu orang tuamu, apa yang kamu lakukan? Anak-anak, Nasok, Bu, ikan apa Bu? Gimbal tempe nak. Ya Allah, kok gimbal tempe terus sih? Ini, kamu ngerti enggak? Ini bapakmu enggak pernah kasih uang, goblok. Untung kita bisa makan begini untung. Ini uang dari nenekmu. Mau minta apa kamu? Kurang ajar Ibu. Pahalamu yang 2 gudang hangus karena memaki-maki anakmu. Itu wanita itu. Jadi rata-rata biasanya di akhir bulan dosa sampean enggak ada, resik dosanya. Tapi kok sayang, resik juga amalnya gitu loh. Karena apa? Karena memaki-maki suami, memaki-maki anaknya. Na'udzu billah. Maka kufa alika hada, perempuan wahai wanita, jagalah lisanmu. Itu yang paling penting oleh Rasulullah pesankan, jaga mulutmu. Mengapa Rasulullah memerintahkan untuk jaga mulut wanita? Rata-rata wanita kurang bisa jaga mulutnya. Mulut yang ini loh ya. Sebab wanita punya mulut rahasia juga. Tahu? Oh gitu. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, ini untuk sampean, Wes, untuk hal yang sudah cukup ya. Sekarang ganti pelajaran yang sampean tak mikir sedikit aja. Rasulullah bersabda, ad-din al-aql. La dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah logika. Agama itu adalah akal. Nggih? La dina liman la aklalahu, maka dianggap tidak punya agama bagi orang yang tidak sempurna akalnya.
Sekarang ayo dibuktikan nak ya. Sampean pelajar nggih, santri nggih, ayo dibuktikan. Wanita atau siapa namanya anak kecil itu gulam. Anak kecil itu wajib sholat enggak? Wajib sholat apa enggak? Anak kecil, sekir, walad sekir. Enggak wajib nggih? Mengapa? Karena akalnya belum sempurna. Satu ya. Mengapa anak kecil enggak wajib sholat, enggak dikenai, enggak ditaklifi syariat? Karena anak kecil belum sempurna akalnya. Berbeda dengan jasad kecil. Kalau jasad kecil seperti Daus Mini, seperti Ucok Baba, itu wajib. Karena kecil fisiknya tapi akalnya sudah dewasa. Ngerti ya? Yang kedua, orang tidur wajib sholat enggak? Sekali lagi, orang tertidur wajib sholat apa enggak? Tidak. Mengapa? Karena akalnya, logikanya tidak berfungsi dengan sempurna. Yang ketiga, orang lupa itu wajib dikenai syariat enggak? Misalnya orang lupa sholat, dosa enggak? Tidak. Misalnya ini Mas Kusnadi puasa jam 9 sarapan, ngopi, rokok. Padahal malamnya sudah sahur. Tapi dia benar-benar lupa. Sah apa enggak puasanya? Sah. Sampai dia diingatkan istrinya, Bang, ini hari apa? Hari Senin. Memangnya Senin? Ya hari Senin. Terus ngapain? Sama tadi kenapa? Enggak ngapa-ngapain tadi pagi. Tadi malam ngapain? Tidur sama kamu. Ya, tidur biasa tidur sama anak-anak. Sahur enggak? Iya. Nah sekarang, Masya Allah, rokoknya dilempar, enggak jadi dilanjutkan semuanya lah. Dia puasa, sah apa enggak puasanya? Nah, karena sudah diingatkan kan. Paham ya? Itu pentingnya akal. Jadi taklifnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu didasari pada akal yang sempurna. Yang terakhir, ini contoh misalnya saja. Ada wanita itu di tengah hutan sawit ditangkap pembegal. Terus amit sewu, terus ditongi senjata tajam. Ayo, mau apa enggak? Kalau enggak mau tak potong anumu. Terus dikerjai oleh 4 orang wanita laki-laki. Terus pokoknya dikerjai lah. 1 orang wanita dikerjai 4 orang laki-laki. Itu karena terpaksa istilahnya diperkosa. Dosa apa enggak dia? Dosa apa enggak? Lah kamu bilang tidak. Itu kok. Dosa apa enggak? Nah, kadang-kadang diperkosa kawitane tok. Kawitane diperkosa bareng ngono keenaan. Minta lagi dan minta lagi. Itu dosa. Berarti hilang sifat diperkosanya, hilang sifat dipaksanya. Orang dipaksakan itu juga tidak kena syariat. Wa mastukrihu alaih. Orang dipaksa jangan sholat, dipaksa jangan puasa, dipaksa lain-lain. Nah, pokoknya dipaksa. Itu juga akan mengurangi taklif syariat. Mengapa? Karena akalnya terpaksa. Paham nggih? Bahwa ad-din al-aql la dina liman la aqla lahu.
Orang nggak sadar kemudian wukuf di Arafah ketika haji wukuf nggak sadar, batal nggak hajinya? Batal. Begitu. Orang pikun boleh sholat nggak? Boleh tapi nggak sah. Orang pikun boleh haji nggak? Ya boleh saja tapi nggak sah karena dia nggak ingat. Nah orang pikun karena apanya? Logikanya hilang. Gini apa nggih? Nah, anak-anakku sekalian, ini yang mau saya takjak mikir saidik bahwa agama itu logis dan enak serta gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kita ini yang enak-enak saja. Sampai anak-anak berlogika lo ya. Sampai niku kongon milih bojo istri yang cantik apa yang jelek, kamu pilih yang mana? Ada dua wanita, yang satu cantik, yang satu jelek, kamu pilih yang mana? Yang cantik karena otakmu berfungsi. Nek milih yang jelek berarti otakmu gak patek berfungsi. Gini apa nggih? Ya Allah, kamu ini gimana sih nak? Ada pilihan yang satu cantik, satu. Aduh, kamu kok milih kamu jelek ini gimana kamu? Kamu belikan obat make up apapun habis berapapun tetap jelek. Tapi yang cantik gak kamu apa-apakan cantik. Itu sisi baiknya. Jelek ada sisi baiknya juga. Yang cantik berubah apa enggak? Wanita cantik bisa berubah enggak? Berubah. Tapi wanita jelek enggak berubah. Dari lahir sampai mati ya jelek terus. Itu bagus. Semuanya berubah tapi wanita jelek gak berubah. Begitu juga laki-laki jelek. Wong ini saja itu berubah. Sekarang umurmu 23 di sini. Nanti kalau umurmu 56 pindah di sini, turun ke bawah 5 cm. Pindah. Gini apa ge? Buktikan sekarang antara kamu dengan ibumu. Nenekmu kamu bilang jelek deh. Kamu besok seusia nenekmu akan lebih jelek daripada nenekmu. Nenekmu dulu ketika seusia kamu lebih cantik daripada kamu. Kamu jangan sombong. Ngono lho. Nah, halo yang di sebelah sana itu halo. Assalamualaikum. Masya Allah, cantik-cantik semua itu nak ya. Nah, semoga itu besok ayah tidak ada yang jadi istrimu. Semoga ada yang jadi jodoh di sini. Allahumma syukur-syukur bisa berkhidmat di sini. Allahumma amin. Tapi istrimu besok nak sekarang masih di madrasah kelas 4. Suamimu, calon suamimu sekarang jadi banser ini. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian ya cintai. Yang akhir di atas ilmu ada akhlak. Nggih? Di atas ilmu ada akhlak. Saya ngajak mikir tentang luganya hanya sekecil itu aja lah. Tapi insya Allah bermanfaat. Andai kata panjenengan ingat-ingat itu adanya misalnya ketika sampai nanti belajar usul fikih. Itu ada kaidah-kaidah yang sampean harus pelajari itu. Yang terakhir itu begini. Di atas ilmu ada akhlak. Saya tidak mengira Gus Nadi itu ketika jalan di depan saya dia merunduk semerunduk-runduknya. Ini tadi itu yang saya suka. Oh berarti ini santri kalong, santri codot sing nanti kalong itu ya itu mau yang sukanya nyuri jambu itu loh. Nah, codot dengan kalong itu hampir sama, ada kelelawar, ada codot, ada kalong. Kalong itu yang lebih besar. Nyurinya kelapa sawit sak truk itu kalong. Kalau codot cuma sebuah jambu itu aja dimakan 2 hari 3 hari. Tapi kalau kalong, masya Allah. Seperti misalnya Gus Nadi ini ngambil, andai kata ngambil ya,
sawit sak gudang pun bisa ini. Tapi enggak, andai kata itu bisa, andai kata. Santri kalong, jalannya begitu. Saya membandingkan dengan orang, karena saya kebetulan tahu, saya kebetulan bergaul dengan berbagai macam masyarakat. Ada etnis Arab. Saya sebut etnis Arab supaya lebih umum. Karena etnis Arab itu nanti ada yang ngaku Habib, ada yang enggak. Dulu ketika saya masih nyantri di Bangil itu, teman saya orang Arab banyak. Dan biasa-biasa saja, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Bakar. Tapi setelah segini, kok pada dipanggil bib itu ada bab, ada kebab, ada kabib. Pokoknya macam-macam orang memanggil lah itu. Itu etnis Arab. Lah kalau di Arab sendiri, saya juga dianggap oleh orang Arab sebagai orang Arab. Saya ini kalau di Arab berpakaian jubah, bersurban, berbahasa Arab, orang Arab menganggap saya ini orang Arab. Tak jawab bahwa la wallah la ana Indonesia, ana Jawa. Wallah entak kebab. Wis dianggap aku iki goroh. Karena saya mengatakan ada khurma haki, Syekh Muhammad terbuka. Cadari istri saya cadari terbuka karena kebetulan paginya dicadari oleh orang Afghanistan. Terus tak buka Syekh Muhammad. Ada khurma haki, ada Indonesia, ada Jawa. No, uska hati-hati ada. Kullu ada. Mari ngono terus. Saya gak percaya, aku ngomong Jawa. Baru dia sadar bahwa orang Jawa kok bisa ngomong Arab enak. Enta Jawi pas enta kalam Arabik wes, kok iso ngomong Arab enak. Tak jawab coro Lamongan, dewek iku coro kene ya. Sapa dewek iku saya kok, aku kok, ngono lho. Aku kok itu. Karena apa? Karena bahasa itu fakta, karena bahasa itu praktis. Andai kata saya di Dayak sini 2 bulan insya Allah saya bisa ngomong bahasa Dayak seperti yang dipidatukan oleh santri saya Kusnati ini. Andai kata di sini 2 bulan. Dan andai kata Kusnati di Jawa 2 bulan, Kusnati juga insya Allah bisa berbahasa Jawa. Gitu sih. Hebat. Andai kata di Arab dia 2 bulan juga bisa berbahasa Arab. Qidam syawiyya, love, yasar, qidam syawiyya, love, yasar. Ngarep titik lu menggok ngiwa. Batin yamin, min, batin alatul. Qidam syawiyya, love, yasar, yamin, alatul. Sar, min, tul. Sarmintul bahasa Arab. Setidak-tidaknya kau nanti bisa itu. Sarmintul. Kalau nggak bisa syiratul mustaqim. Jalan yang lurus. Masya Allah. Ini yang terakhir. Nah, jadi di atas ilmu ada akhlak. Nah, yang saya ceritakan ada peranaan kecil etnis Arab. Ketika saya ngaji si anak Arab ini baca sholawat. Di depan saya jalan ya biasa saja. Saya nggak minta dihormati, tapi betapa kurang pasnya anak kecil, anak muda di depan orang tua. Orang tua anggap saja orang tua dengan gaya begitu itu kurang pas. Makanya Amit Sewu ada misalnya ini lah, sandal langsung diwali. Ini kalau nggak santri nggak ada. Saya pernah khutbah di Masjid Masjid Raudhah di Mekah, khutbah Jumat di Masjid Mekah. Ya kebetulan haji, jadi jamaah haji dan ada juga orang Arabnya. Setelah keluar dari masjid, sandal saya diwalik begini nih. Pikir saya berarti di sini ada orang yang kenal saya, di sini ada santri yang malik sandal saya. Itu akhlak. Tradisi ini hanya ada di pondok pesantren.
Maklum? Maklum? Ente maklum? Maklum, Masya Allah, insya Allah. Iki na'al, ada na'al, kalab, tuhawal, dibalik. Sandal diwalik. Iki hanya terjadi di pesantren. Makanya makin ojo banggakno saya anaknya kiai, saya anaknya bupati. Aduh, itu kuno. La farqa bainal Arab wal ajab. Itu saya buktikan juga. Saya pernah sesama teman Arab menyedot apa namanya? Sisah itu. Giliran dari saya ke orang Arab diusap. Tak tarik lagi, tak ludahi. Pernah tak kandani, awakmu, kamu menganggap dirimu lebih mulia daripada saya. Wallah ma'alas maafik kita, mukida Muhammad. Gak, maksudnya enggak begitu, ya buktinya. Dari mulut saya terus kamu lap, apa gak tersinggung saya? Itu, kalau enggak tersinggung ya tersungging lah. Ayo, saya Indonesia, jangan merasa kamu lebih mulia daripada saya. La farqa bainal Arab wal ajam. At-taqwa hahuna. Gini apa nggih? At-taqwa hahuna. Terus yang kedua, bahwa yang menyatakan kita lebih mulia apa? Takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak tahu. Tapi kenal istilah itu. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, semulia-mulianya kamu, indallah, menurut Allah Ta'ala itu atqakum, yang paling sadar. Yang paling sadar. Nah, siapa yang paling sadar? Siapa saja. Bisa yang paling sadar itu orang Jawa dibanding orang Arab. Bisa orang Dayak dibanding orang Jawa. Duh begitu loh nak. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang paling sadar, yang tua ngerti tuanya sehingga sayang pada yang muda, yang muda ngerti mudanya sehingga hormat pada yang tua. Gini apa nggih? Santri kan begitu. Santri menyadari bahwa saya santri harus hormat pada kiai. Santri itu istilah Jawa yang diambil dari Sansekerta, cantrik dulu tuh, cantrik, santri. Hormatnya pada kiai. Kiai itu bukan hanya kiaimu tok nak, temannya kiaimu, keluarganya kiaimu, bahkan sampai pada kucingnya kiaimu harus kamu hormati. Maksudnya bukan dihormati, tapi disayangi, kasih makan, begitu loh. Itu ojo jadi orang yang bunyai istrinya Pak Iya itu sweet ini yang nggak boleh itu, dimanapun nggak boleh begitu. Itu namanya nggak punya akhlak. Ngaten lho nak nggih. Jadi takdim maneh lagi kalau ada Pak Kiai lewat itu di dunia santri. Santri biasanya berdiri begini, gitu. Saya kalau lewat di depan santri, wong sudah sholat, baris sholat jamaah itu, mereka siap berdiri terus menghadap ke saya. Jangan begitu, tapi yang terjadi tetap begitu. Karena lah. Jadi ini ada jalan, terus ada santri, kiainya lewat, semuanya begini. Jadi kalau membawa soto ya, dicekel begini. Soal pikirnya kok lama Pak Yai nggak lewat-lewat sih, saya ingin makan soto ini, tapi nggak apa-apa, tahan aja. Terus setelah lewat, dadah merdeka. Ada juga yang begitu. Nah itu tradisi di santri, gini bang G. Seperti Banser ini, Banser ini kan tradisinya di NU, dan NU gune santri. Mengapa harus berdiri situ dan di sini? Ya untuk syiar lah bahwa ini kiainya NU dan Banser itu NU. Saya bangga pada Banser, alhamdulillah. Yang sini kalau bisa sih ada ipenunya, ada ipenatnya, ada ansornya, ada fatayatnya, ada apa
NU-nya ada muslimatnya. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Ngoten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang saya muliakan. Semoga sedikit yang saya sampaikan sudah lebih 7 menit. Saya ngomong 1 jam lebih 7 menit. Semoga bermanfaat. Siapa tahu pada suatu saat nanti saya bisa silaturahim sowan ke Yai Munaim sehingga iso ketemu sampean semuanya. Allahumma amin. Besok saya ngaji di satu tempat lagi terus pulang, doakan lancar nggih. Sebab di Lamongan juga sudah menunggu jadwal begitu, dan tanggal 4 Juni saya pergi haji. Semoga ketemu panjenengan nanti besok ya. Eling tak tunggak nona sampean pada suatu saat iso haji semuanya. Allahumma amin. Muga-muga lancar pulang perginya. Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin berdoa di tempat ini, semoga tempat ini barokah, santri-santrinya ilmunya manfaat. Secara umum yang kekurangan rezeki dicukupi Allah, amin. Yang susah hatinya dengan berbagai macam masalah dilepaskan Allah, amin. Yang sakit fisiknya diobati Allah, amin. Masyarakat sini, masyarakat Paringgian dan sekitarnya dimakmurkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syariat Islam yang toleran akan tumbuh di tempat ini. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi alhamdulillahi alamin. Allahumma ya mufarriju farij 'anna, ya mufarriju farij 'anna. Umuman farjan ajilah, umuman farjan ajilah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa talamidatina wa ikhwanana wa jami'al muslimin min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna walau min ibadika sholihin. Allahumma ij'al hadhil buq'ah buq'atan mubarakah. Allahumma ij'al hadhil madrasah madrasatan mubarakah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hatan mubarak. Allahumma ij'al hadzal buyut buyutan mubarak. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan mubarakah. Allahumma ij'al hadhil majra'ah majra'atan mubarakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga jadi penjelasan keterangan yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terima kasih banyak kepada Abah Yai Said dan kami semua atas nama Santri Kalong dan seluruh jamaah juga menyampaikan permohonan maaf seandainya ada kurang hormat, kurang adab kami, dan juga pada teman-teman Bansar, teman-teman Patwal dan seluruhnya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Mungkin acara kita sampai di sini dan sekali lagi juga mohon maaf kita tidak ada hidangan apa-apa, dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, amin. Dan mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.